Ya, oke, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Giveaway EWNJ1 akan mempresentasikan hasil riset kami tentang PT Telkom Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada invest summary. Rekomendasi buy saham Telkom berpotensi naik 49% berdasarkan valuasi DCF. Target harga sekitar 4.200-an. Yang pertama, pemimpin pasar internet. Kuasai lebih dari 50% pangsa pasar internet. Yang kedua, pasar masih tumbuh. Digitalisasi Indonesia terus meningkat, kebutuhan internet makin tinggi. Yang ketiga, fokus pengembangan bisnis. Ekspansi ke data center dan digital company, kebutuhan dasar perusahaan global meningkat. Next, deskripsi perusahaan. Yang pertama, profil dan perkembangan. PT Telkom adalah BUMN di bidang telekomunikasi dan digital. Yang kedua, struktur kepemilikan saham. Mayoritas dimiliki oleh pemerintah, sisanya publik dan investor. Yang ketiga, segmen bisnis dan pendapatan. Ada mobile, consumer, flagship, enterprise, wholesale, and internasional. Oke, selanjutnya ada industri outlook. Yang pertama adalah transformasi bisnis Telkom yang merampingkan anak usaha mereka hanya menjadi 14 sampai 20 entitas anak pada tahun 2026. Kemudian ada ekspansi pusat data center yang masih terus berkembang di Indonesia. Kemudian ada yang ketiga menavigasi transformasi digital dan era AI. Kemudian yang keempat adalah indeks keyakinan konsumen yang masih berada pada level optimis. Kemudian yang kelima, indeks penjualan real yang meningkat menjadi 5,71% dibanding bulan sebelumnya. Kemudian ada nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga pada saat ini menembus 17.300 rupiah per dolar. Kemudian adalah yang ketujuh adalah inflasi tahunan Indonesia turun dari 4,76% hanya menjadi 3,48% yang membuat capex-nya menjadi lebih murah. Kemudian yang ke-8 adalah pasar internet di Indonesia yang berpotensi masih terus berkembang dikarenakan program digitalisasi. Kemudian dan masih banyak lagi seperti media sosial yang terus menjadi part of our life. Kemudian ada analisis valuasi. Analisis valuasi di sini kami menggunakan DCF. DCF kita menargetkan harga 4.200 dengan margin of nilai tengah tersebut. Kemudian di sini adalah multiple valuation yang membandingkan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan internet lain yang ada di Indonesia dan luar negeri. Kemudian ada SOTP yang membandingkan valuasi perusahaan dengan banyaknya lini perusahaan yang dimiliki oleh Telkom. Kemudian yang keempat ada EV revenue. Kemudian yang kelima ada dividend yield approach, melihat bahwa Telkom sering memberikan dividen. Oke, yang terakhir ada analisis keuangan. Evaluasi kinerja dan resiliensi fundamental kinerja keuangan PT Telkom mencerminkan dominasi pasar yang kuat di tengah fase transisi industri telekomunikasi dari layanan legacy ke ekosistem digital. Yang kedua, selanjutnya juga PT Telkom ini termasuk ke dalam financial strong dan juga perusahaan yang sedang growth. Dan juga di sini ada analisis keberlanjutan. PT Telkom Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung program ESG dan membangun masa depan yang berkelanjutan sebagai perusahaan yang mendominasi pasar internet nasional. Selanjutnya, walaupun ada investment risk, walaupun Telkom termasuk perusahaan yang labanya sangat besar, namun ada juga risknya untuk investasi. Yang pertama ada Moody menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari 2026. Resikonya, Telkom sebagai salah satu BUMN utama yang terdampak signifikan bersama berbagai entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah. Eh, Selanjutnya, bukan karena kinerja perusahaan. Moody's menegaskan bahwa meskipun kinerja perusahaan-perusahaan terkait masih tergolong solid, stabil, dan menunjukkan ketahanan yang cukup. Mungkin cukup sekian dari research kami. See you next time.